Kan dah aku kata Pertalite dah hilang dah. Dah nak ganti pula Pertamax lagi 25,000 sekarang ni. Iya kalau misalnya Pertamax digantikannya. Kalau misalnya nanti minyak lain, Minyak apa? Nyonyok. Tapi kalau misalnya Pertalite ni nak dihilangkan tapi harganya sama pun tak masalah juga. Pemerintah Indonesia juga akan berencana menarik pajak 2,5% kalau ada masyarakat Indonesia yang akan membangun rumah di tanah sendiri dan membangun rumah tersebut menggunakan uang sendiri. Teruknya ni Samdol. Makin teruk Indonesia ni. Gawat Indonesia aku tengok ni. Kalau Tapera tu tak apalah. Kalau Tapera ni kan dipotong aja gaji dia kan berapa persen. Ni dia orang yang bangun pun nak diambil juga pajak dia. Inilah sebenarnya yang harus diperhitungkan lagi. Cara nak menentukan standarisasi mobil mewah ke tak mewah. Sebab kan kalau misalnya nak mewah ni, berapa harga dia harusnya? Ya, betul. Cara dia ni masih kurang tepat jugalah. Sebab kalau mobil pickup ni kan dia ni mobil sayur, bukan mobil untuk bergaya. Iya, harganya pun juga tak semahal Mercedes-Benz AMG tu. Satu sisi memang ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Kalau misalnya positifnya ni, kalau misalnya kita tak ada uang cash, kita boleh pakai e-money tu kan, dompet digital. Tapi kalau negatif dia ni, perputaran uang rupiah dekat Indonesia ni semakin sedikit. Bahkan ATM pun dah berkurang banyak beda. Jadi kalau misalnya nak belanja yang kecil-kecil ni yang harganya murah-murah, tapi kena pakai uang-uang digital lagi, jadi kan perputaran rupiah yang ada dekat Indonesia ni semakin sedikit. Karena uang tu yang mengalir hanya dari dompet digital aja. Tapi lucunya Indonesia ni, walaupun tukang parkirnya ni dah pakai kris, tapi tukang parkir tu semakin banyak beda. Kalau kita tengok kat Singapura, Malaysia ni, tak ada tukang parkir beda. Selamat datang di podcast Batang Ubi dengan saya, Beda yang asli dan bukan Beda yang asli, serta Samdul yang asli. Yeay! Pemerintah Indonesia bulan Oktober 2024 bukan hanya hendak membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk rakyat Indonesia, tapi perencanaan ini akan sampai kepada tahap untuk menghilangkan Pertalite itu sendiri. BBM bersubsidi Pertalite itu akan dihilangkan di akhir tahun 2027. Macam mana pandangan korang sebagai manusia yang hidup di perbatasan Indonesia, Malaysia, Singapura? Kan dah aku kata Pertalite dah hilang dah. Dah nak ganti pula Pertamax lagi 25,000 sekarang ni. Iya kalau misalnya Pertamax digantikannya. Kalau misalnya nanti minyak lain, Minyak apa? Nyonyok. Tapi kalau misalnya Pertalite ni nak dihilangkan tapi harganya sama pun tak masalah juga. Emang harga dia berapa, Samdol? Itu aku tak tahu pasti, tapi perencanaan ini mungkin direalisasikan di akhir tahun 2027. Pertalite dihilangkan atau diganti minyak baru. Terus, pemerintah Indonesia juga akan berencana menarik pajak 2,5% kalau ada masyarakat Indonesia yang akan membangun rumah di tanah sendiri dan membangun rumah tersebut menggunakan uang sendiri. Teruknya ni Samdol. Makin teruk Indonesia ni. Gawat Indonesia aku tengok ni. Kalau Tapera tu tak apalah. Kalau Tapera ni kan dipotong aja gaji dia kan berapa persen. Ni dia orang yang bangun pun nak diambil juga pajak dia. Tapi payah juga beda. Kalau misalnya tak ada pajak, pemerintah ni susah nak bangun-bangun di Indonesia ni. Sebab Indonesia ni luas beda. Tentang pembatasan BBM bersubsidi. Jadi netizen ni banyak berdebat di sosial media tentang kendaraan mobil. Kalau Malaysia kan sebut kereta. Jadi batasannya mobil mewah dan tak mobil mewah tu. Kalau mobil korang tu 1,500cc ke atas, 1,400cc ke bawah, tu masih bukan mobil mewah. Sementara banyak mobil sport di bawah 1,400cc, Mercedes-Benz gitu kan. Tapi mobil pickup untuk angkat-angkat barang yang 1,500cc itu dah kena mobil mewah. Ibarat kata gini, mobil Mercedes-Benz itu boleh isi Pertalite karena cc dia rendah. Sementara mobil pickup, angkat sayur, angkat ayam, angkat bawang tu, dia masuk kategori mobil mewah karena dia 1,500cc. Macam mana pandangan korang? Inilah sebenarnya yang harus diperhitungkan lagi. Cara nak menentukan standarisasi mobil mewah ke tak mewah. Sebab kan kalau misalnya nak mewah ni, berapa harga dia harusnya? Ya, betul. Cara dia ni masih kurang tepat jugalah. Sebab kalau mobil pickup ni kan dia ni mobil sayur, bukan mobil untuk bergaya. Iya, harganya pun juga tak semahal Mercedes-Benz AMG tu. Kalau misalnya mobil pickup untuk angkat-angkat sayur, untuk angkat-angkat bawang ni harus pakai Pertamax, bukan Pertalite lagi. Teruk juga dia ni. Sementara mobil-mobil sport macam Mercedes-Benz tu boleh pakai Pertalite dekat Indonesia. Padahal harga mobil dia lebih mahal. Ibaratnya kalau misalnya dia mampu beli mobil tu, berarti dia orang kaya. Tapi dia gunakan Pertalite untuk subsidi. Ni berarti terbalik jadinya. Iya, sebab kalau mobil pickup ni kan kalau tak angkat sayur, angkat telur, angkat sapi, angkat bawang, sabuk kelapa. Kalau mobil sport tu kan pasti untuk mejeng-mejeng, untuk bergaya-bergaya, pergi ke mall. Untuk cari awet.
Fakta nyatanya, pedagang yang menolak bayar cash boleh kena denda 200 juta. Semenjak dunia digital berkembang pesat, alat bayar pun juga ikut bertransformasi. Tapi tak sedikit juga yang bahkan nolak pembayaran cash atau tunai atau pakai uang fisik. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang hal ini. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, rupiah wajib digunakan dalam: pertama, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; atau nomor tiga, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut korang nih, sampai Indonesia ke tahap yang boleh dikatakan tukang parkir pun sekarang pakai kris. Dia dah tak pakai duit-duit siling, duit receh. Satu sisi memang ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Kalau misalnya positifnya nih, kalau misalnya kita tak ada uang cash, kita boleh pakai e-money itu kan, dompet digital. Tapi kalau negatif dia nih, perputaran uang rupiah dekat Indonesia nih semakin sedikit. Bahkan ATM pun dah kurang banyak beda. Jadi kalau misalnya nak belanja yang kecil-kecil nih yang harganya murah-murah, tapi kena pakai uang digital lagi, jadi kan perputaran rupiah yang ada dekat Indonesia nih semakin sedikit. Karena uang tuh yang mengalir hanya dari dompet digital aja. Tapi lucunya Indonesia nih, walaupun tukang parkirnya nih udah pakai kris, tapi tukang parkir tuh semakin banyak beda. Kalau kita tengok kat Singapura, Malaysia nih, tak ada tukang parkir beda. Semua tuh tersistem kat sana. Kau nak parkir jam berapa, kau nak keluar parkir jam berapa, semua sistem tahu. Total hutang rakyat Indonesia di Paylater Bank bertotal 18 triliunan. Kata netizen Indonesia, lebih besar korupsi timah yang 300 triliun. Iya, semenjak ada pinjaman-pinjaman online nih, utang-utang orang Indonesia nih paling banyak. Karena kan nak pinjam duit gampang kan, tinggal butuh KTP dengan foto diri aja. Apalagi di Jawa Barat beda. Itu paling banyak pinjol sama judi online beda. Orang sampai ketangkap kan ketua RT-nya. Tapi sekarang nih masalahnya rakyat pinjam ya terus, tapi tak ada solusi. Padahal sekarang nih kan ada bantuan sosial dari pemerintah beda. Kan kau sendiri yang cakap bansos tuh tak tepat sasaran. Tapi kan setidaknya ada program pemerintah tuh yang nak bantu masyarakat. Bansos tuh lah tadi. Sedangkan masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia ni paling suka bansos tuh beda. Iya, tapi kan tak tepat sasaran yang kau cakap kemarin tuh. Nih kemarin nih, beberapa waktu yang lalu, pelaku judi online nak diberikan bansos. Tujuan dari orang tuh bilang, karena dia nih jadi korban kan, korban judi online, untuk mereka nih tak melakukan judi online lagi. Tapi sebenarnya dengan dia dapat bansos, dia merasa, oh aku akan dibantu kalau misalnya aku jadi korban lagi. Berkali-kali lah dia main. Jadilah terus korban judi online. Tapi kan pemerintah dah tak jadi mau memberikan bansos kepada orang yang judi online. Tapi kan kau tak bisa data sekarang nih siapa yang main judi online tuh. Tapi kan pemerintah dah kasih bansos beda. Yang paling penting tuh kat Indonesia nih ada bansos. Walaupun minyak goreng mahal tetap bansos. Walaupun ada pembatasan BBM bersubsidi, masyarakat tuh yang penting dapat bansos. Tapi kalau menurut aku, jangan kasih ikan, kasih pancing biar dia belajar tuh kayak macam mana cara dapatkan ikan dari memancing. Kau nak disuak-suak terus, macam mana nak maju? Beda. Walaupun emas Indonesia nih, nikel, batu bara, minyak bumi itu diekspor ke luar negeri semua, pemerintah Indonesia tetap tak bisa bayar lunas hutang-hutang dia. Makanya rakyat Indonesia ni berlomba-lomba kan ekspor daun pisang sama sabuk kelapa kan, Ce. Walaupun komoditas minyak bumi di Indonesia ni diperlukan seluruh negara, tapi komoditas daun pisang sama sabuk kelapa ni yang diberitakan untung terus. Iya, sebab kalau minyak bumi ini kan rugi terus kan. Walaupun minyak bumi kat Indonesia nih sumurnya ada digali berkali-kali bahkan ribuan kali, tetap aja rugi beda. Iyalah, sebab kan kita produksi minyak mentah dia aja. Nanti diekspor ke Singapura, habis itu baru dibalikkan lagi, dijual lagi. Kita beli lagi. Itulah yang diadakan subsidi sekarang nih. Pun sekarang minyak subsidi ni nak dibatasi. Terus engkau juga tak boleh beli baju kaos tuh, kaos oblong 60,000 dapat 3 helai. Iya, pemerintah ni dah rugi sebab tak dapat pajak. Pemerintah ni beda butuhkan pajak yang banyak beda. Selain nak bayar utang ke negara-negara lain, terus juga nak buat pembangunan ke Indonesia ni susah. Sampai kita podcast 7 hari 7 malam pun tak habis cerita ni beda. Iya lah engkau, Ce.